Halo, nama saya Natasha Daniela dengan nomor NRP F11210056. Halo, saya Aurelia Angela dengan NRP F11210081. Saya Kif Daniel dari NRP F11210015. Di kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang organizational culture atau yang bisa dikenal dengan budaya organisasi. Budaya organisasi itu apa sih? Budaya organisasi itu adalah suatu kebiasaan atau rutinitas yang dijalankan oleh seluruh anggota kelompok agar terlihat unik dan berbeda dari organisasi lainnya. Nah, menurut Sir Edward Taylor pada tahun 1870, kultur itu didefinisikan sebagai suatu moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, apa sih hubungan antara budaya dan organisasi? Hubungan antara budaya dan organisasi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada organizational, yang kedua ada leadership, yang ketiga ada people, yang keempat ada standard and politik, yang kelima ada comparison, yang keenam ada environment and atmosphere. Nah, selain itu kita juga punya karakteristik organizational culture. Itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu innovation and risk taking, yang kedua yaitu attention to detail, yang ketiga yaitu outcome orientation, yang keempat yaitu people orientation, yang kelima yaitu team orientation, dan yang keenam yaitu aggressiveness, yang ketujuh yaitu stability. Nah, innovation and taking risk itu apa sih? Innovation and taking risk adalah organisasi yang mendorong karyawannya untuk menjadi inovatif dan juga berani mengambil resiko. Yang kedua, attention to detail, yaitu mendefinisikan seberapa pentingnya ketepatan dan detail di tempat kerja bagi sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga ada outcome orientation, yaitu lebih fokus kepada hasil daripada prosesnya. Yang keempat yaitu people orientation, yaitu yang mendefinisikan seberapa besar fokus manajemen pada orang-orang dan hasilnya. Yang kelima ada team orientation, yaitu saling berkolaborasi untuk tujuan bersama. Yang keenam yaitu ada aggressiveness, yang dimana sikap karyawan itu cenderung agresif dan kompetitif daripada santai ataupun easygoing. Dan yang ketujuh yaitu ada stability, yang dimana itu merupakan budaya kinerja yang konsisten dan berkomitmen untuk mengembangkan organisasi. Selanjutnya ada fungsi dari organization culture, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu controlling behavior, yang memiliki arti yaitu mengatur dan memegang kendali atas sikap dan perilaku karyawan. Yang kedua yaitu ada defining boundaries, yaitu menciptakan pembedaan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada confining identity, yaitu memberikan rasa identitas organisasi kepada setiap anggota organisasi. Yang keempat yaitu ada promoting commitment, yang dimana itu memiliki arti yaitu mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir yaitu ada enhancing social system stability, yaitu sebagai pendekatan sosial yang memberikan standar yang sesuai untuk apa yang harus dilakukan dan juga dikatakan oleh karyawan. Next. Saya akan menjelaskan tipe-tipe dalam organisasi culture. Tipe dalam organisasi culture ini ada 4. Yang pertama adalah clan culture, di mana kerja tim dan bimbingan adalah fokus utama culture clan. Jenis kultur organisasi ini berfokus pada orang. Di sini lingkungan kerja kolaboratif sangat penting dan semua orang sangat dihargai. Biasanya keterlibatan seseorang itu sangat tinggi karena adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua ada adhocracy culture, di mana inovasi ini berfokus utamanya dari kultur adhocracy-nya sendiri. Lingkungan seperti itu mendorong karyawan untuk mengambil resiko dan memecahkan cetakan bila perlu untuk mengembangkan pekerjaan yang lebih mutakhir. Budaya ini mengarah pada margin keuntungan yang tinggi. Organisasi yang mengadopsi budaya ini
biasanya menikmati ketenaran untuk pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga ada market culture, di mana kultur pasar sangat menghargai pertumbuhan dan juga persaingan atas sifat-sifat lainnya. Perusahaan ini mengadopsi jenis budaya dan memprioritaskan profitabilitas, stabilitas, dan juga kesuksesan. Di sini para anggota berfokus secara eksternal dan tujuan bersama, yaitu bekerja menuju garis bawah. Lalu yang keempat ada hierarchy culture, di mana jenis budaya perusahaan ini sangat menghargai stabilitas dan juga strukturnya, berfokus pada internal organisasi dan pentingnya integrasi. Organisasi yang mengadopsi jenis culture ini memiliki sistem hierarki perusahaan tradisional. Mereka memiliki beberapa tingkatan yang berfokus pada tujuan utama dari organisasi tersebut. Berikut ini adalah gambar atau struktur dari organisasi culture. Cross-cultural values, di mana ada dua negara yang menjadi perbandingan dari ilustrasi ini. Ada Amerika dan juga Jepang. Amerika menganut ini, dan Jepang menganut. Nah, dari kedua sifat dan karakter yang ditampilkan di sini, itu bisa dilihat bahwa Amerika itu lebih cenderung individualis dan kolektif. Maka dari itu Amerika termasuk dalam low context culture. Dan Jepang sendiri itu kebalikannya, yaitu high context culture, karena cenderung lebih mengutamakan sopan santun dan kebersamaan. Lalu berikutnya ada contoh budaya organisasi, di mana di sini kita mengambil perusahaan Netflix. Siapa sih yang di sini tidak tahu dengan perusahaan industri film live streaming nomor 1? Bukan lagi kalau bukan Netflix. Nah, ternyata di balik ketenaran Netflix itu terdapat budaya organisasi yang sangat kuat yang berdasar pada 3 pilar, yaitu fleksibilitas, kejujuran, dan keterbukaan. Dari ketiga pilar tersebut, Netflix ternyata telah membebaskan karyawannya dalam pengeluaran dan perjalanan dan pemilihan jam kerja, sehingga mereka itu bisa mengambil cuti kapanpun dan berapa lama pun. Dan mereka juga memberikan liburan tanpa batas, unlimited vacation gitu kan. Lalu Netflix itu berharap dengan adanya pembebasan tersebut, karyawan dapat mengoptimalkan keunggulan serta potensi-potensi mereka, sehingga mereka itu bisa merasa lebih rileks dan juga nyaman saat bekerja dalam sebuah tim. Adapun dampak yang bisa dilihat dari kebijakan tersebut, yaitu dengan meningkatnya produktivitas, kreativitas, membuat karyawan lebih inisiatif, lalu tingginya tingkat kepuasan karyawan, tingkat kesejahteraan, kepercayaan, serta hormat karyawan terhadap perusahaan pun juga ikut meningkat. Dan tentunya jam kerja yang lebih fleksibel. Nah, sekian, terima kasih.